Natalina, mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Manajemen Bisnis. Kali ini saya akan menceritakan atau membahas hal-hal yang menarik di dalam satu film yang penuh motivasi dan inspirasi buat teman-teman. Film ini berjudul Miracle in Cell Number 7. Sebelumnya, pernah nggak sih teman-teman semua ngalamin hal yang teman-teman nggak pernah lakuin, teman-teman nggak pernah buat kesalahan itu, tapi teman-teman di penjara, dihukum mati, divonis hukum mati, dan bahkan dieksekusi. Itu yang terjadi di film ini. Di film ini itu menceritakan tentang seorang ayah yang bernama Lee Yong-gu. Lee Yong-gu ini punya keterbelakangan cacat mental dan tingkat kecerdasannya yang kurang. Lee Yong-gu ini pernah berjanji untuk membelikan si Yesung, anak satu-satunya yang dia sayangi, untuk memberikan si Yesung ini sebuah tas yang bergambar Sailor Moon di toko yang sering mereka lewati. Tapi sayangnya tas yang cuma satu-satunya yang bergambar Sailor Moon yang dijual toko itu udah dibeli sama Ji-young, anak dari Komisaris Jenderal Kepolisian. Karena merasa gagal, si Lee Yong-gu ini pun tetap berjanji sama si Yesung bakal tetap ngasih si Yesung ini tas Sailor Moon yang dia sukai. Tapi anak dari Komisaris Jenderal ini hatinya baik. Dia menjumpai si Lee Yong-gu ini dan bahkan berniat untuk menemani si Lee Yong-gu ini untuk mencarikan tas Sailor Moon yang juga disukai oleh anaknya si Yesung ini. Akhirnya mereka pun pergi ke salah satu toko yang lain yang menjual tas Sailor Moon juga. Tapi di perjalanan, karena pada saat itu hujan atau cuaca dingin, jadi air-air yang ada di pasar itu jadinya beku. Itulah yang buat si Ji-young ini meninggal dunia karena kepalanya terbentur jatuh ke bawah. Apalagi di sampingnya ada batu bata yang kena ke keningnya karena jatuh juga batu batanya. Nah, akhirnya inilah yang menyebabkan si Lee Yong-gu ini dituduh atas pembunuhan dan pemerkosaan oleh ayahnya si Ji-young ini. Padahal dia saat itu mau nolong si Ji-young ini karena waktu si Lee Yong-gu ini kan bekerja sebagai tukang parkir. Sebelum dia bekerja sebagai tukang parkir, dia mendapatkan pelatihan. Di pelatihannya ini diajari gimana caranya untuk menangani orang yang tiba-tiba pingsan. Di pelatihan itu dibilang kalau misalnya ada orang pingsan, kita harus membuka celananya atau pakaian, melonggarkannya supaya sirkulasi peredaran darahnya lancar. Lalu kita harus memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut. Itulah yang dilakukan Lee Yong-gu kepada Ji-young sampai akhirnya dia dituduh pembunuhan dan pemerkosaan oleh ayahnya. Akhirnya si Ji-young ini pun masuk ke kantor polisi dan dipenjara di sel nomor 7. Di sel nomor 7 ini ada 5 orang narapidana kelas kakap yang akhirnya sangat memusuhi si Lee Yong-gu ini karena menurut kebudayaan narapidana kejahatan yang paling keji itu adalah pemerkosaan, apalagi pemerkosaan sama anak-anak. Akhirnya habislah dipukuli si Lee Yong-gu ini dalam penjara. Sedangkan anaknya si Yesung ini udah dititipkan di panti asuhan. Tapi karena lima orang ini yang awalnya musuhan berbalik jadi sahabatnya si Lee Yong-gu karena So Yang-ho, salah satu anak yang di dalam sel itu, ditolong oleh Lee Yong-gu, diselamatkan oleh Lee Yong-gu waktu si So Yang-ho ini mau dibunuh sama narapidana di sel lainnya karena merasa saingan gangster penyeludupan di luar penjara waktu itu. Karena berhasil diselamatkan Lee Yong-gu, si So Yang-ho ini berasa utang budi kan, dan dia mau mengabulkan satu permintaan si Lee Yong-gu. Tapi Lee Yong-gu ini hanya minta untuk bertemu Yesung karena balik lagi dia sayang sekali sama si Yesung ini. Akhirnya dikabulin orang itulah permintaan si Lee Yong-gu ini. Si Mung Beom ini karena ada satu acara di penjara, itu acara ibadah umat Kristen. Di dalamnya itu ada pertunjukan paduan suara oleh anak-anak panti asuhan. Salah satunya si Yesung di situ. Dibawa Mung Beom inilah si Yesung ini pakai kotak kardus yang berisikan roti yang biasa dibawa untuk sel ke dalam sel, dan akhirnya si Yesung ini pun jumpa sama si Lee Yong-gu ayahnya. Tapi karena terlambat memulangkan ke panti asuhan, akhirnya si Yesung ini pun nginaplah beberapa hari dalam penjara dan jadi sahabatan juga lah sama kawan-kawannya si Lee Yong-gu ini.
Tapi orang itu nggak bisa nyembunyiin si Yesung ini lama-lama. Akhirnya ketahuan juga sama kepala penjara. Kepala penjara ini terkenal galak. Akhirnya si kepala penjara ini memulangkan si Yesung ke panti asuhan, dan si Lionggu ini dipisahkan ke sel lain yang cuma sendiri dia di dalamnya dan dia diikat. Tapi kepala penjara yang galak ini pun berhasil juga jadi kawannya si Lionggu, karena Lionggu ini menyelamatkan si kepala penjara yang bernama Jang Min Huang ini dari kebakaran yang terjadi di penjara itu. Akhirnya si Jang Min Huang ini sama kawan-kawannya si Lionggu yang ada di sel ini bertekad untuk membebaskan si Lionggu ini dari dakwaan palsu yang dituduhkan pada si Lionggu ini. Tapi itu pun gak berhasil karena Komisaris Jenderal Kepolisian itu, ayahnya si Jeong ini, sangat kejam dan licik. Si komisaris ini bahkan berkonspirasi sama pengacara pembelanya si Lionggu dan mengintimidasi si Lionggu supaya mengakui kalau dialah yang memperkosa dan membunuh anaknya si Jeong ini. Karena kalau dia nggak mengakui itu, anaknya Lionggu yang bernama Yesung ini bakalan dibunuh sama Komisaris Jenderal Kepolisian. Karena takut anaknya dibunuh, akhirnya si Lionggu ini pun menyetujui dan mengatakan bahwa memang dia yang melakukan pembunuhan. Akhirnya dia pun divonis hukum mati dan bakal dieksekusi pada tanggal 23 Desember. Tapi usaha kawan-kawan si Lionggu ini sama si Jang Min Huang ini, mereka tetap berusaha gimana caranya supaya si Lionggu ini bebas. Dibuatnya lah balon gas udara yang buat si Yesung sama si Lionggu ini bisa keluar dari penjara. Tapi sama aja, balon udara itu rupanya nyangkut di pagar penjara. Akhirnya mereka balik lagi ke penjara. Karena udah mendekati tanggal 23 Desember. Oh iya, satu lagi. Tanggal 23 Desember itu parahnya adalah ulang tahun anaknya Lionggu, si Yesung ini. Bayangin gimana kalau kalian di hari ulang tahun kalian ternyata ayah kalian sendiri dieksekusi dan kalian nggak tahu. Itulah yang terjadi. Akhirnya karena usaha orang itu gagal, akhirnya gimana lah caranya supaya si Lionggu ini bisa berpisah dengan baik dengan anaknya si Yesung ini. Diizinkan si Jang Min Huang lah si Yesung ini dari panti asuhan untuk bertemu dengan si Lionggu ini tepat pada tanggal 23 Desember. 23 Desember ini dibuat kawan-kawan si Lionggu ini lah surprise untuk si Yesung, dan masing-masing dari orang itu memberikan hadiah lah kepada si Yesung ini. Dan yang terakhir, Lionggu akhirnya memberikan hadiah terakhirnya kepada anaknya, yaitu tas Sailor Moon yang sangat diinginkan oleh Yesung sebagai hadiah terakhir sebelum dia dieksekusi. Perpisahan itu pun terjadilah, sangat sedih, dan Lionggu sangat memeluk si Yesung ini erat-erat karena dia tahu bakal dieksekusi. Akhirnya si Yesung ini pun sadar ternyata ayahnya ini dieksekusi. Pas dia udah besar, dirawat sama Jang Min Huang, dia jadi gadis cantik dan seorang pengacara. Dia bahkan rela mati-matian untuk membersihkan nama baik almarhum ayahnya. Walaupun ayahnya sudah meninggal, tapi dia tetap bela-belain gimana caranya, dibantu sama kawan-kawannya si Lionggu yang ada di penjara ini dan Jang Min Huang. Akhirnya si pengacara ini, si Yesung ini, berhasil membersihkan nama baik ayahnya walaupun ayahnya udah meninggal. Itu dia ceritanya. Teman-teman bisa ngelihat gimana hubungan baik antara ayah dan anak yang sangat tulus dan anak yang sangat mengabdi sama orang tuanya. Mungkin teman-teman bisa tiru ini. Dan buat teman-teman yang belum nonton film ini, silahkan kalian tonton. Film ini bakalan menguras air mata kalian dan bakal memotivasi kalian supaya kalian makin sayang sama orang tua kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you for watching, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.